Shalom semuanya. Mari kita terus mendekatkan diri kepada Bapa di surga yang begitu mengasihi kita dan selalu ingin memberkati kita setiap pagi, setiap hari, selalu baru berkatnya dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan syukur kita, penyembahan kita yang terbaik kepada Dia. Karena Dialah satu-satunya yang berhak dan layak mendapatkan pujian dan pengabdian terbaik dari kita. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah Tuhan. Sekali lagi, pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah Tuhan, karena kekuatanmu. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidup persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah Tuhan, karena kekuatan-Mu. Ku tahu hidupku beralah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga
persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Dan hidupku berala penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Biarlah kiranya seluruh hidup kita selalu persembahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah begitu luar biasa baik kepada kita. Dia rela mati di atas kayu salib, bukan hanya untuk menebus dosa-dosa kita, namun juga untuk mengangkat kita menjadi keluarga Allah. Oh, haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semua kasih-Mu.
Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik. Aku ada saat ini, semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh Yesus, Engkau baik, Yesus Engkau baik, Yesus Engkau teramat baik. Oh Yesus Engkau baik, Yesus Engkau baik, Yesus Engkau baik. Yesus Engkau baik, Yesus Engkau, hanya Engkau yang baik, hanya Engkau yang baik, hanya Engkau yang baik, hanya Engkau yang baik. Aku ada saat ini, semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita sebelum belajar firman Tuhan, kita mengagungkan Tuhan kembali dengan mengakui bahwa Tuhan, Kau sempurna. Kita percaya bahwa setiap rencana Tuhan, setiap karya Tuhan di dalam kehidupan kita, didasarkan atas kesempurnaannya, didasarkan atas kesempurnaan karyanya, didasarkan atas kesempurnaan tujuannya, sehingga hidup kita menjadi bukti akan kebesarannya Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan
hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Baik, pada hari ini saya mengajak kita semua membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan yang keenam. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan yang keenam, firman Tuhan berkata demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Saudara-saudara, di KBS kita hari ini, kita akan belajar menemukan mutiara kebenaran di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keenam. Nah, saudara-saudara, kalau kita memperhatikan Efesus ini, maka
Sesungguhnya ayat mahkotanya itu terletak di ayat yang ketiga, yaitu terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini kalau di terjemahan yang lain itu dikatakan diberkatilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Maka muncullah pertanyaannya, loh kok bisa? Bagaimana caranya kita bisa memberkati Tuhan? Apakah Tuhan kekurangan sesuatu sampai kita harus memberkati Tuhan? Nah, ternyata saudara-saudara, kalau kita memperhatikan secara detail bagian firman Tuhan ini, kalau kita memperhatikan struktur teksnya dengan teliti dan dengan seksama, maka kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa karena Tuhan atau oleh karena Tuhan sudah memberkati kita, maka kita bisa memberkati Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini modalnya. Jadi Tuhan terlebih dahulu memberkati kita, nanti kan kita teliti apa berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita, maka kita bisa memberkati Tuhan. Makanya kita bisa memuji Tuhan. Terpujilah Tuhan, itu bentuknya perintah yang harus dilakukan dan tidak bisa ditawar-tawar oleh setiap anak-anak Tuhan. Kata terpujilah di sini, saudara, itu memiliki arti yang sangat dalam. Jadi kata terpujilah di sini bukan hanya memiliki arti bahwa kita harus memperkatakan apa yang baik kepada Tuhan. Bukan hanya berbicara tentang kita harus memperkatakan kata-kata yang penuh hormat kepada Tuhan. Bukan pula hanya berbicara kita harus memuji-muji Tuhan. Bukan. Tapi kata terpujilah Tuhan ini juga memiliki makna bahwa kita harus memberikan single komitmen kita, komitmen sepenuh hati, pengabdian, penyembahan, dan kebersungguhan kita secara penuh itu hanya kepada Tuhan. Rasa hormat, rasa kagum yang disertai dengan tindakan nyata itu hanya diperuntukkan kepada Allah dan Bapa dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi kata terpujilah ini mengajak kita semua untuk hanya menyembah dan mengabdi kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya ini langsung mengoreksi kita semua dan mengingatkan kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Siapa yang kita sembah, siapa yang kita layani di dalam kehidupan kita hari ini. Terlebih-lebih ketika kita sedang menghadapi situasi yang seperti sekarang ini. Apakah kita sedang mengabdi kepada ego kita? Apakah kita sedang melayani hawa nafsu kita? Apakah kita sedang melayani keinginan kita? Atau apakah kita sedang menyembah ego kita dan cita-cita kita? Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, sebagai orang yang sudah mengaku percaya kepada Yesus. Firman Tuhan berkata, hanya kepada Yesus Kristuslah. Hanya kepada Yesus Kristuslah segala pujian, penyembahan, dan pengabdian terbaik itu kita berikan. Mengapa kok hanya kepada Tuhan pujian, pengabdian, dan penyembahan terbaik kita itu kita berikan? Mengapa tidak boleh kepada yang lain? Mengapa bahkan tidak boleh kepada diri kita sendiri? Ada 3 sebab. Yang pertama di ayat yang ketiga, saudara-saudara, mari kita lanjutkan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Kita harus menyembah dan mengabdi hanya kepada Tuhan, oleh karena Tuhan melalui Yesus Kristus Putra Tunggalnya itu telah mengaruniakan, ingat kalimatnya, segala berkat rohani di dalam surga. Artinya, tidak ada satupun yang tersisa di surga yang tidak diberikan kepada kita melalui Yesus Kristus. Nah, ini luar biasa, saudara-saudara. Melalui Yesus Kristus, Tuhan Allah itu mengaruniakan segala berkat rohani di dalam surga. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa, saudara? Apa berkat rohani itu? Salah satunya yang kita bisa temukan di ayat yang keempat, yaitu kekudusan dan kesempurnaan. Oleh karena kematian Kristus di atas kayu salib,
Firman Tuhan dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 22 misalnya. Kristus dengan mati di atas kayu salib itu menempatkan kita yang masih penuh dengan kelemahan dan dosa ini, menempatkan kita di hadapan Bapa di surga sebagai pribadi yang kudus, tak bercacat, dan tak bercela. Bukankah ini sesuatu berkat yang luar biasa, saudaraku? Dan inilah yang Tuhan karuniakan kepada kita. Tuhan mengaruniakan kepada kita segala berkat yang ada di surga. Dan ketika kita meninjau tata bahasa dari kata mengaruniakan, itu memiliki arti telah, sedang, dan akan terus-menerus dikaruniakan, akan terus-menerus didistribusikan, akan terus-menerus dihantarkan oleh Tuhan kepada kita sampai sempurna. Oh, haleluya. Ini kira-kira menjadi penghiburan bagi kita semua sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Setiap hari Tuhan menghantarkan berkat-berkat rohani dari surga kepada kita, supaya kita menikmati dan merasakan kepenuhan berkat itu dengan sempurna, meskipun kita hidup di dalam dunia yang tidak sempurna, meskipun kondisi kita tidak sempurna. Oleh sebab itu, di ayat 13 dan ayat 14, kita mengenal dua istilah, di mana Tuhan memberikan Roh Kudus, yang pertama sebagai meterai, yang kedua sebagai jaminan. Sebagai meterai itu menandakan bahwa kita ini milik Tuhan. Kita ini dilindungi oleh Tuhan. Kita ini kepunyaannya Tuhan. Dan Roh Kudus sebagai jaminan artinya apa yang Tuhan janjikan di ayat yang ketiga, itu pasti digenapi dan akan terus digenapi sampai sempurna. Jadi di sini saudara-saudara, keindahan firman Tuhan bagi kita hari ini. Siapapun kita, apapun kondisi kita hari ini, ingatlah selalu bahwa hidupmu diberkati Tuhan setiap hari. Setiap hari selalu baru rahmatnya bagi kita. Setiap hari Tuhan selalu menghantarkan segala berkat surgawi itu kepada kita di dalam Yesus Kristus. Untuk itulah hanya kepada Dia, hanya kepada Yesus Kristus kita memberikan pujian, penyembahan, dan pengagungan yang tertinggi. Bukan kepada yang lain. Yang kedua, saudara, kenapa kok kita harus memuji, menyembah, dan mengabdi hanya kepada Tuhan dan Allah dari Tuhan Yesus Kristus? Itu jawabannya di ayat yang keempat. Karena dari kekekalan. Perhatikan, sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara-saudara, kenapa kok kita harus memuji Tuhan? Karena Tuhan sudah memilih kita dan bukan yang lain. Dan mengapa kok Tuhan memilih kita? Karena Tuhan memang mengendaki, Tuhan memang menginginkan untuk memilih kita. Apa dasarnya? Dasarnya adalah preferensinya yang sempurna. Memilih kita. Pertimbangannya adalah pertimbangannya yang sempurna untuk memilih kita. Apa tujuan Tuhan memilih kita? Di ayat yang keempat. Supaya kita kudus dan, mari kita perhatikan, supaya kita kudus dan tak bercacat. Jadi inilah proyek yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita setiap hari. Di hadapan Allah Bapa, melalui Yesus Kristus, hidup kita kudus dan tak bercacat. Sehingga kapanpun kita dipanggil oleh Tuhan, kita pasti diterima oleh Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi dalam fakta kehidupan kita setiap hari, kita bukanlah orang yang kudus dan tak bercacat. Ada banyak dosa, ada banyak cacat celah yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan proyek daripada Tuhan melalui Roh Kudus adalah Dia ingin hidup kita selama masih ada di dalam dunia ini, kita benar-benar menikmati apa yang ada di surga itu, yaitu kekudusan dan kesempurnaan hidup. Jadi ketika Tuhan mendisiplin kita, ketika Tuhan melakukan tindakan-tindakan pemotongan, ibarat seperti ranting-ranting pohon anggur itu yang dipotong-potong itu, mari kita melihat dengan perspektif atau framing yang baru. Kita tidak lagi melihat itu sebagai penghukuman, kita tidak lagi melihat itu sebagai kebencian Tuhan kepada kita. Ketika Tuhan mendisiplin kita, ketika Tuhan menyatakan kasih-Nya dengan cara yang tidak enak dalam kehidupan kita, mari setidaknya kita lakukan dua hal. Yang pertama, kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, sesungguhnya apa yang ingin
Engkau bereskan dalam kehidupanku. Supaya aku bisa bekerja sama dengan Engkau, membereskan apa yang tidak beres dalam hidupku. Supaya aku dapat menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Jadi ketika ada banyak disiplin-disiplin yang Tuhan lakukan, ada banyak teguran-teguran yang Tuhan berikan, jangan tengking itu, jangan hindari itu, tapi hadapi dan bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang ingin kau kerjakan dalam kehidupanku melalui peristiwa ini? Lalu yang kedua, saudara, setelah itu seperti dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9, kita harus mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita lemah. Kita berkata kepada Tuhan, Bapa, aku lemah, aku tidak sanggup, aku tidak bisa. Aku tidak mampu menghadapi pendisiplinan ini, dan aku hanya berserah kepada. Aku hanya bisa berharap belas kasihan-Mu. Aku hanya bisa berharap pertolongan-Mu. Aku hanya bisa berharap cinta kasih-Mu dalam kehidupan. Dan kata firman Tuhan di dalam 2 Korintus 12 itu disebutkan, ketika aku lemah, maka aku kuat. Dari mana kekuatannya? Karena ketika aku lemah dan hanya bermohon berharap kepada Tuhan, kuasa Kristus akan menaungi kita, dan disitulah letak kekuatan kita. Saudara-saudara, kenapa kita harus memuji dan menyembah dan mengabdi hanya kepada Tuhan? Itu karena hanya Tuhanlah yang layak dipuji, sebab Dia telah memilih kita untuk menjadi orang yang kudus dan tak bercacat, dan Dia terus mengerjakan itu nyata dalam kehidupan kita. Lalu yang terakhir, itu di ayat yang kelima, saudara. Mengapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan? Di sana disebutkan, dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Yang ketiga, alasan kenapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan, itu karena Tuhan sudah memilih kita untuk menjadi anak-anak yang dikasihinya. Apapun kondisi kita hari ini, seburuk apapun orang melihat kita, ataupun seburuk apapun kita melihat diri kita, ingatlah selalu kebenaran firman Tuhan ini. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita ini dicintai oleh Tuhan. Dan karena cintanya yang besar itu sampai Ia rela memberikan putra tunggalnya, Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib. Saudaraku, jika Tuhan begitu luar biasanya mengasihi kita, masakan Ia akan membiarkan kita menderita? Masakan Ia akan membiarkan kita kekurangan? Masakan kita akan membiarkan kita terus-menerus dalam badai? Tidak, saudaraku. Sebagai Bapa, sesuai dengan waktunya, Dia akan menyatakan kasih dan kuasanya dalam kehidupan kita. Tujuannya apa? Ayat yang ke-6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Yesus, yang dikasihinya. Kiranya saudara-saudara, setiap kita hari ini semakin termotivasi dan semakin rela hati untuk mengoreksi diri dan meninggalkan berhala-berhala dalam hidup. Apapun yang kita utamakan dalam hidup ini selain Tuhan, mari kita tinggalkan. Apapun yang kita sembah dalam hidup ini selain Tuhan, mari kita tinggalkan. Apapun yang kita layani selain Tuhan, mari kita tinggalkan. Biarlah kiranya pujian, penyembahan, dan pengabdian yang tertinggi dari hidup kita selama masih hidup di dunia ini hanya kita tujukan kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kami hadapi, kami yakin bahwa kami tidak sendiri. Ada Tuhan yang menyertai kami, ada tangan-Mu yang menopang kami, ada kuasa-Mu yang melingkupi kami. Biarlah kiranya kami boleh menikmati kasih kemurahan dan kuasa-Mu yang dahsyat itu, sehingga kami boleh melihat dan menyaksikan pertolongan dan kuasa-Mu. Dan Tuhan, tolonglah kami jemaat-Mu, supaya kami boleh hidup mengandalkan Tuhan, hidup menyembah Tuhan, dan hidup hanya mengabdi kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkau telah memberkati kami, Engkau telah memilih kami, dan Engkau telah menjadikan kami anak-anak-Mu. Bila kiranya berkat Bapa itu terus mengalir dalam kehidupan kami, terus kami nikmati setiap hari,
sehingga kami boleh berkemenangan senantiasa. Dan dengan demikian kami memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.